Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Permisa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah dengan nikmat Allah pada pertemuan sore hari ini kita dapat menyimak kembali materi pelajaran kita dan kita bersama-sama duduk mendengar, melihat dalam keadaan sehat walafiat. Ini sebuah karunia dan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Dan tidak terkalah besarnya nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dimana kedua dan semua kenikmatan itu wajib untuk kita mensyukurinya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang hamba yang diberikan karunia yang begitu banyak dan berusaha mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Karena dengan mensyukur kepada Allah maka niscaya nikmat akan ditambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengatakan barang siapa lain syakartum, barang siapa yang bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmat-nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kita kufur, kalian kufur kepada nikmat Allah, maka sungguh azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tercinta, Nabi yang terpilih, dan Nabi yang terakhir, yang tidak ada Nabi setelah beliau, dan beliau adalah insan yang paling patut untuk menjadi suri teladan atau percontohan kita semuanya selaku umat beriman. Saudara yang berbahagia akan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan taubat, Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah Quran surat Hud ayat 3. Allah katakan, "Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi." Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa tubu ilaihi. Dan bertaubatlah kita kepada Allahu Jalla fil Ula. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Saudara seiman, apa yang dimaksud dengan kata taubatan nasuha? Kata para ulama, taubat nasuha adalah taubat yang sebenarnya, taubat yang sejati. Bukan taubat mainan, apalagi taubat hanya sesaat. Tapi taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan oleh seorang hamba dengan sungguh-sungguh, yang memenuhi kriteria atau persyaratan taubat tersebut. Maka di antara bentuk syarat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu, kata para ulama, adalah menghentikan perbuatan dosa yang kita lakukan. Berhenti dari kemaksiatan. Kalau kita memang benar-benar bertaubat kepada Allah, maka jadikanlah jiwa dan raga kita untuk siap meninggalkan segala
dari apa-apa kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dulu pernah melakukan perbuatan zalim. Dulu kita pernah berdusta menipu. Dulu kita pernah mengambil hak seseorang. Maka ketika kita memang ingin mengejar taubat nasuha, taubat yang sebenarnya, taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya taubat itu harus memenuhi syarat, salah satunya adalah berhenti dari kemaksiatan itu. Berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Dan kata para ulama yang kedua adalah menyesal. Menyesal dengan sepenuh hati atas apa yang telah diperbuatnya. Sehingga dengan penyesalan itu, seorang yang bertobat akan bersimpuh kepada Allah, meneteskan air mata dan mengingat kembali akan kekuatan Allah dan menyadari akan kelemahan kita semuanya. Dan kata para ulama yang ketiga adalah niat yang sungguh-sungguh. Benar-benar sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan itu. Al-azmu bil quwwah, kekuatan yang berazam, berkeinginan dengan kuat tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang serupa. Ini 3 syarat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita taubatnya berhubungan kepada Allah. Ketika kita taubat dari perbuatan zalim, mungkin pernah mencuri, pernah berbuat zalim dan yang lainnya, maka kata para ulama ditambah 1 syaratnya. Apabila berhubungan dengan individu manusia, maka taubat yang keempat dengan cara meminta kerelaan, meminta ridho, meminta maaf dari pelaku yang pernah kita zalimi. Dan sahabat, saudara, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, tentang taubat, Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hamba yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Ya. Sampai Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dari Abu Musa Abdullah ya Qais al-Ash'ari rahimahullah taala bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yabsutur yadahu bilail liyatuba musi'an nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari untuk membuka rahmat, untuk membuka ampunan, untuk menerima taubat-taubat hambanya di malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'al lail. Dan Allah membentangkan tangannya pada waktu siang untuk membuka pintu rahmat, mengampuni dosa-dosa hambanya ketika mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla pada malam harinya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih dan dikatakan oleh beliau hatta tatlu asyam min maghribiha, sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan matahari ya terbit dari arah barat, yakni kiamat. Maka saudara yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan hambanya bertobat kepadanya, bertobat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Sampai dikabarkan Allah masih membentangkan tangan sampai tegaknya hari kiamat. Allah masih membuka rahmat bagi orang-orang yang bertaubat sampai matahari terbit dari arah barat, artinya kiamat. Maka ini menunjukkan maha besar Allah, maha ampun Allah, dan maha luar biasanya Allah untuk menerima, memaafkan hamba-hambanya dari kesalahan. Cuma terkadang manusia itu tidak menyadari rahmat Allah. Manusia itu tidak menyadari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita keluasan. Allah telah memberikan kepada kita keutamaan. Allah telah memberikan kepada kita kabar bahwa Allah itu mengampuni setiap hamba-hamba yang berbuat dosa ketika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat Allah itu sangat suka, gembira, ya, sangat gembira. Sebagaimana dikabarkan dalam sebuah hadis, disebutkan dalam hadis tersebut perumpamaan orang yang bertobat bagi Allah Jalla Jalaluh adalah seperti halnya seorang pemuda yang mereka melakukan perjalanan melewati lembah-lembah yang tandus dan kering,
tidak ada tanaman hijau, tidak ada sumber air, tidak ada makanan, dan tidak ada penghuni satupun yang berada di lembah tersebut. Mereka berjalan dengan kudanya, dengan ontaknya, kemudian di pertengahan jalan onta tersebut pergi, padahal makanan, minuman, persediaannya berada di onta tersebut. Pemuda itu tersedih. Dengan usaha dia mencari onta yang hilang itu tadi, dan pada akhirnya melihat pohon yang begitu besar. Pemuda tadi berteduh di pohon tersebut, kemudian onta itu kembali dengan secara tiba-tiba ke pemuda tersebut, sampai pada akhirnya pemuda itu sangat bahagia, sangat senang onta yang telah pergi bisa kembali lagi ke pangkuannya, dan dia dapat menggunakan persediaan makan, minum untuk kebutuhan hidupnya pada waktu itu, sampai dengan senang lisan berkata, Allahumma anta abdi wa anna rabbuk. Wahai Rabbku, sesungguhnya engkau hambaku dan aku Rabbmu. Ini adalah kalimat kekufuran, menyatakan Allah hamba dan diri pemuda itu adalah Rabb bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji bahwa ini adalah kalimat kekufuran, kalimat kesombongan, kalimat yang mempertuhankan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini dibenarkan. Kenapa? Asyaddu farahan. Karena pemuda tadi sangat-sangat gembira sampai lisan itu latah. Sampai lisan ini tidak sadar berkata-kata dengan kalimat kekufuran. Begitu juga dengan taubat. Allah sangat senang seperti halnya senangnya pemuda tersebut menerima taubat hamba-hambanya. Saya bawakan sebuah cerita dalam hadis yang sahih, yang dimana kita ketahui banyak orang yang ingin bertaubat kepada Allah, tapi mereka berkata, rasa-rasanya taubatku sudah tidak diterima lagi Ustaz. Dosaku sudah sangat menumpuk, dosaku sudah sangat banyak, kemaksiatanku sudah menggunung. Apakah benar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat kepada saya? Maka bagi yang berpendapat seperti ini, bagi yang memiliki pertanyaan sama seperti ini, mari kita bersama-sama melihat keagungan Allah dalam pintu rahmat ini. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Zar bin Hubais qala ataitu Sufyan bin Asal. Dari Zir ya bin Hubais, dia berkata, aku menjumpai Sufyan bin Asal radhiyallahu taala anhu, as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, ya, saya bawakan tentang cerita bagaimana seorang preman telah membunuh 99 nyawa. Dia ingin bertobat dan mencari orang yang alim, ya, agar menuntun tobatnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala kana fiman kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Nabi mengabarkan, dahulu ada seorang preman yang telah membunuh 99 nyawa. Fasala an a'lam ahlil ardi. Dia ingin bertobat dan bertanya kepada orang tentang orang yang alim di bumi. Wadulla ala rahibin fa'atahu. Kemudian pemuda preman tersebut mendatangi sang alim yang ditunjukkan tadi. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah. Setelah berjumpa dengan sang alim, ya, sang ahli ibadah, ya, ternyata ini bukan yang alim tapi ini adalah ahli ibadah. Ketika ditanya, saya telah membunuh 99 nyawa, apakah ada bagiku taubat? Maka kata sang ahli ibadah, la fama lahu min taubah. Tidak ada wahai preman, tidak ada wahai pemuda, tidak ada wahai hamba bagimu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Seorang yang dikatakan ahli ibadah tersebut dibunuh, dan sempurnalah nyawa yang telah dibunuh oleh preman tersebut, yaitu 99 nyawa ditambah 1, yakni 100 nyawa telah dibunuh di tangannya. Kemudian karena memang niatnya ingin bertobat dengan sungguh-sungguh, dia mencari lagi, bertanya-tanya tentang orang yang alim, yang benar-benar alim, bukan ahli ibadah yang tadi dibunuhnya, yang ingin mengarahkan dia bertaubat.
Maka ditunjukkanlah kepada seorang yang alim. Kemudian dia datangi dan berkata, "Inni qad qataltu mi'ata nafsin." Wahai sang alim, saya datang kepadamu ingin bertanya, aku telah membunuh 100 nyawa. Fahal lana min taubah, apakah bagi saya ada taubat? Maka sang alim mengatakan, "Fama yahulu bainaka wa bainallaha hijabun min taubah." Tidak ada hijab antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kepadanya. Maka gembiralah sang preman tersebut mendengar kabar bahwa tobatnya akan diterima. Kemudian sang alim menasihati, sang alim menasihatinya, ya, intalik ila ardin kada wa kada. Wahai seorang pemuda, pergilah kamu ke negeri ini dan itu. Ya. Fa innaha biha unasun ya'budunallah. Karena di negeri tersebut banyak sekali ya, orang-orang yang menyembah Allah, memuliakan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'bud ma'ahum, dan beribadahlah kamu kepada mereka, dengan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tarji ila ardika fa innaha ardu su'in. Dan jangan kau kembali ke negerimu yang dulu karena itu negeri yang buruk bagimu. Fantalaqo, maka seorang preman tersebut dengan arahan dan nasihat seorang yang alim, dia berangkat. Dia pergi menuju tempat yang ditunjukkan tadi. Hatta ida nasofa at-tariq atahul maut fakhtasamathu bihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Sampai di pertengahan jalan seorang preman tersebut didatangi malaikat maut. Ya. Sampai didatangi malaikat maut dan meninggal. Fakhtasamat minhu malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Dan ada perdebatan yang sangat seru antara dua malaikat, yaitu malaikat rahmah dan malaikat azab. Apa yang mereka berdebatkan? Maka malaikat azab mengatakan, malaikatur rahmah malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qattu. Wahai malaikat rahmah, ini bagianku karena dia tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Dan kemudian malaikat rahmah menjawab, wahai malaikat maut, malaikat azab, ya, ja'a mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Ini pemuda, ini preman datang jauh-jauh ke negeri yang ingin ditujunya, berencana ingin bertobat, berniat ingin bertobat meskipun belum melakukan kebaikan sedikit pun. Dan perseteruan, perdebatan dua malaikat ini terus terjadi sampai pada akhirnya Allah mengutus satu malaikat sebagai hakim antara mereka berdua. Kemudian dikatakan kisuma bainal ardain wa ila ayatihima kana adna fahuwa lahu. Ya, kemudian malaikat sebagai penengah tadi mengatakan kepada mereka berdua, yaitu malaikatur rahmah dan malaikatul azab, kisuma baina ardain. Coba kita ukur antara kedua bumi ini. Maka diukurlah. Apabila titik dari wafatnya preman tersebut lebih dekat dengan negeri yang ingin dia hijrah, maka akan diambil malaikatur rahmah. Apabila titik dari kematian ini lebih dekat dengan daerah yang dulu dia bermaksiat, maka akan diambil malaikatul azab. Setelah diukur dan hasilnya adalah mayat atau jiwa anak pemuda ini meninggal dekat dengan daerah yang ingin ditujunya, yaitu daerah yang banyak orang-orang beribadah kepadanya dan daerah yang dia ingin berubah di sana. Maka malaikat sebagai hakim tadi mengatakan, ini bagianmu wahai malaikatur rahmah. Maka faqabada malaikatur rahmah. Maka nyawa dari pemuda sang preman tadi diambil oleh malaikatur rahmah. Jemaah yang berbahagia kan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat luar biasa. Hadis ini menceritakan seorang preman kelas kakap, pembunuh darah dingin yang membunuh 100 nyawa. Allah masih mengampuninya. Allah masih berharap untuk membuka pintu rahmat baginya. Lalu bagaimana dengan kita? Mengapa kita berputus asa? Mengapa kita merasa kurang percaya diri bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kita? Allah Subhanahu wa taala itu Tawwab. Sifatnya Tawwab, yaitu Maha menerima taubat. Rahim,
Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat kita. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membuka pintu rahmat bagi diri kita. Maka jangan sekali-kali kita pesimis sendiri, tidak percaya diri bahwa kita tidak akan diampuni dari dosa-dosa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat senang bila kita bertobat kepadanya meskipun dosa telah menumpuk bak sebuah gunung yang sangat tinggi. Mudah-mudahan ini berbarokah dan berkah serta menjadi motivasi untuk kita bersama untuk kembali mengingat Allah, inabah dan bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atukum. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita semuanya. Dalam sebuah ayat mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ar." Bersegeralah kita untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, surga itu diperuntukkan yang luasnya antara langit ya, dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sebelum terlambat, sebelum matahari ini terbit dari arah barat, maka mari kita bersiap untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.